Andro dan Luka di kampung yang jauh di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Andromeda. Ia dikenal sebagai sosok yang setia, pekerja keras, dan selalu mencintai dengan sepenuh hati. Bagi Andro, cinta bukan sekadar kata-kata manis, tetapi tentang kesetiaan dan kejujuran. Selama hampir 1 tahun, Andro menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Irma. Mereka sering bertukar pesan, saling menguatkan, dan merencanakan masa depan bersama. Irma tinggal di kampung yang cukup jauh dari tempat Andro bekerja. Karena jarak itulah, Andro jarang bisa bertemu, tetapi ia selalu percaya pada Irma. Setiap malam, Andro memandangi layar ponselnya sambil tersenyum membaca pesan-pesan Irma. "Aku kangen kamu, Dro. Cepat datang ke sini ya." Pesan sederhana itu membuat Andro rela bekerja lebih keras. Ia menabung sedikit demi bisa mengunjungi wanita yang begitu ia cintai. Suatu hari, setelah tabungannya cukup, Andro memutuskan pergi ke kampung Irma tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ia ingin memberi kejutan. Perjalanan panjang ditempuhnya dengan penuh harapan. Dalam benaknya, ia membayangkan Irma akan terkejut, memeluknya, dan tersenyum bahagia. Namun, sesampainya di rumah Irma, suasana terasa aneh. Ibu Irma membuka pintu dengan wajah gugup. "Irma lagi keluar, Nak Andro," katanya singkat. Andro tetap tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tunggu." Ayah Irma kemudian datang dan menyuruh Andro duduk. Mereka tampak tidak tenang. Beberapa kali saling berpandangan seolah menyembunyikan sesuatu. Waktu berlalu. Dari dalam kamar, Andro mendengar suara ponsel berbunyi. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pemuda turun dari motor dengan santainya. Ia masuk rumah seperti orang yang sudah sangat akrab. Pemuda itu memanggil dengan suara keras, "Sayang, aku datang." Dunia Andro seakan berhenti. Tak lama, Andro keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat ketika melihat Andro duduk di ruang tamu. "Andro, kamu?" Andro berdiri. Tangannya gemetar. "Jadi ini alasan kenapa kamu selalu bilang sibuk?" Irma tak mampu menjawab. Ibu dan ayahnya hanya terdiam. Tatapan mereka penuh rasa bersalah. Andro akhirnya mengerti. Mereka sudah tahu semuanya dan selama ini ikut menutupi kebohongan itu. Hati Andro hancur. Ia tidak marah. Tidak berteriak. Tidak menangis di depan mereka. Ia hanya tersenyum tipis, senyum paling pahit yang pernah muncul di wajahnya. "Aku datang ke sini membawa cinta," katanya pelan. "Tapi ternyata aku hanya tamu dalam cerita yang sudah lama selesai." Irma mulai menangis. "Maaf, Andro." Namun kata maaf itu terasa terlambat. Andro mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menatap kedua orang tua Irma. "Saya menghormati bapak dan ibu. Tapi lebih sakit mengetahui bahwa kebohongan ini dijaga bersama." Ia lalu melangkah pergi. Di perjalanan pulang, langit mendung. Hujan turun deras, seolah ikut menangisi luka di hati Andro. Di dalam bus, Andro memandangi jendela yang dipenuhi titik-titik air. Ia teringat semua perjuangannya, waktu, tenaga, dan harapan yang ia korbankan demi seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar setia. Namun di balik rasa sakit itu, Andro menyadari satu hal penting. Cinta sejati tidak akan membuat seseorang merasa bodoh. Kesetiaan tidak perlu disembunyikan. Dan orang yang benar-benar mencintai tidak akan membiarkan orang lain datang jauh-jauh hanya untuk menemukan pengkhianatan. Sejak hari itu, Andro berubah. Ia tidak lagi mengejar orang yang tidak menghargainya. Ia fokus bekerja, memperbaiki diri, dan belajar mencintai dirinya sendiri. Luka itu memang meninggalkan bekas. Tetapi bekas itu menjadi pengingat bahwa hati yang tulus pantas mendapatkan cinta yang juga tulus. Dan suatu hari nanti, Andro percaya, ia akan bertemu seseorang yang tidak akan membuatnya merasa seperti orang asing dalam kisah cintanya sendiri. Bila waktunya langit memanggilmu, pulang wahai